Oras mahita saluna kamanginang yang tumangion hatan debata mahita martangyang mahita. Tamen ni debata na sumurung siang saluna roha imana mangaramoti akate hati daud pikiran muna di bagasan Yesus Kristus hati. Amin. Urian holongan hatan debata dihita di hari hananai ni Tuhan Yesus Kristus imana tersurat sian ulaun ni apostel bidusada ayat onom rode caplusada ujahan dihita saluna. Laos disukun akka napungui maibanan akanin nama. Bajonjomu masayonari ali Tuhan harajoni di Israel. Alainin nama mandok nasida. Tang rodi hamui umboto taonona manang umbasna. Nabi Nuhli amai guru di wasona sapeng. Alai jalamuna doha kuku nito di perbadian nasonggot tuhamu. Gabis tindangiku mahmu di Jerusalem do di sandok Judea do di Samaria saat ro di ujung ni tanon. Jadi dung didok songoni terhicap maibana di pak nono tinasida. Dungi di holibi obuni maibana sien jolo ni matanya sida. Tina tinulutton nasida do pe ibana laut tu gijang. Nunga jonjong di labung nasida du hala parulos namar linang-linang. Akan nama dok oh hamu halak Galilea amasai jonjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Yesus na tarica sian labung muna tu bano gijangi na rodo ibana sugut songon ida muna ibana lao dopak bano gijangi ima yang gosa enam. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila dikatakan naik, kira-kira apa yang terbersit dalam hati kita? Bila naik kelas, naik tingkat, naik jabatan, naik gaji, naik pelaminan, pasti menggembirakan. Tetapi bila dikatakan naik harga, pasti kita mengeluh. Kenapa? Apalagi disebut naik pitam, naik kolesterol, dan naik tensi. Dan itu sangat berbahaya. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, kenaikan ke surga. Kita pasti gembira. Memang perayaan kenaikan ini tidak semeriah perayaan Paskah dan Natal. Dan jarang kita mendengar ada sapaan selamat hari kenaikan. Tidak ada kue kenaikan, tidak ada kartu selamat kenaikan. Padahal dari sudut penghayatan iman, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sangat menentukan dan sangat relevan di setiap waktu. Karena bila kita baca Yohanes 16 ayat 7, Yesus mengatakan lebih berguna bagimu jika aku pergi. It is for your good. Artinya, kenaikan Yesus itu sangat berguna, memberi kita banyak manfaat. Mari kita belajar tentang nats ini. Yang ada 3 hal yang mau disampaikan firman Tuhan dalam nats ini. Yang pertama, sesudah 40 hari dari hari kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Mengapa harus 40 hari? Mereka tidak langsung naik ke surga. Alasannya untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena sesudah bangkit dari mati, Yesus menampakkan dirinya sedikitnya 10 kali kesempatan kepada banyak orang. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang menyangkal kebangkitannya. Dengan alasan kedua, selama 40 hari itulah Yesus memberdayakan, dia melatih, membina, murid-muridnya akan benar-benar siap untuk memangku tugas yang akan diembankan kepada mereka karena Yesus akan naik ke surga. Kedua, Tuhan Yesus naik ke surga karena dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya selama di dunia ini. Keselamatan telah disediakannya bagi siapa yang mau percaya kepadanya. Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan. Bagi dunia sudah disediakannya firman yang berisikan pengajaran-pengajaran. Hanya satu lagi tugas yang akan diselesaikannya, yaitu menghakimi seluruh dunia kelak, yaitu pada hari kedatangannya yang kedua kali. Ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat kehidupan kekal bagi siapa saja yang mau percaya, yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah yang paling kita syukuri hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus menjamin bahwa bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bagi kita telah tersedia tempat di surga. Dan itulah tujuan akhir hidup kita. Itu yang kita tunggu-tunggu dan kita rindukan, yaitu tempat yang terindah bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Luar biasa bukan? Tidak ada agama dan juru selamat manapun yang memberi jaminan kepastian seperti itu. Karena itulah seharusnya sukacita kita menuju pada hari kenaikan ini.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menunjukkan kepada kita siapakah pemilik sorga? Bukankah Yesus Kristus datang dari sorga, pemilik sorga yang datang kembali dari sorga, akan dapat menjemput orang percaya untuk masuk sorga? Siapakah Yesus Kristus? Dan itulah yang disampaikan pada hari kenaikan ini bagi kita. Bila kita percaya, sudah pasti ada keampunan dosa, sudah pasti ada tempat bagi kita di sorga, dan sudah pasti siapa yang membawa kita ke masuk sorga. Yang menjadi persoalan sekarang, masih pernahkah kita membayangkan keindahan surga itu? Dan masih adakah kerinduan dalam diri kita agar kita masuk dan menikmati indahnya surga itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam sana selama-lamanya? Masih adakah hati yang terus memikirkan hal-hal yang di surga? Semoga dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita semua semakin merindukan untuk masuk surga, terutama memiliki kepastian iman bahwa oleh kasih Tuhan Yesus, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita pasti dibawanya memasuki surganya, sehingga semua kelak akan bertemu di sana. Tetapi saudaraku yang berikut, masih ada hal yang penting. Beberapa saat sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberi amanat agung kepada murid-murid dan kepada seluruh orang percaya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sampai dengan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, ketika Yesus naik ke surga dan murid-muridnya menatap ke langit, maka tiba-tiba berdirilah dua orang baju putih. Utusan surgawi mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri ke langit?" Mereka ditegur, "Jangan lama-lama mengagumi kenaikannya itu, tetapi ingatlah tugasmu. Arahkanlah pandanganmu ke dunia yang harus menerima keselamatan tersebut." Murid-murid diingatkan bahwa mereka harus memberitakan Injil keselamatan itu, dimulai dari Yerusalem, yaitu yang terdekat dengan kita, kemudian meluas ke Yudea, ke Samaria, hingga ke ujung dunia. Mengapa itu perlu? Utusan surgawi itu mengatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Karena Yesus akan datang kembali, ngapain? Untuk melakukan tugas yang terakhir, yaitu menghakimi semua orang dan menentukan apakah mereka layak masuk hidup kekal di surga bersama Bapa. Karena selamanya mereka hidup, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka selalu mengandalkan Yesus dalam hidupnya hingga akhir hayatnya. Atau harus masuk ke neraka kekal karena hingga akhir hidupnya tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, apakah kita mau makan sendiri, hanya menikmati keindahan surga untuk diri kita sendiri? Pasti tidak, bukan? Karena itu marilah kita teman-teman yang lainnya, supaya mereka ikut masuk surga, caranya beritakanlah Injil Yesus Kristus kepada mereka, supaya mereka mau menerima dan mau percaya, sehingga mereka mau selamat dan menikmati keindahan surga itu. Itulah tugas utama seluruh orang percaya, kecil besar, tua muda, pelayan-pelayan gereja, kaum gereja, desa-desa, orang miskin yang percaya kepada gereja. Ditempatkan di dunia ini dengan satu tugas utama, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang di seluruh dunia ini. Ingat, masih ada 20 miliar lagi orang dunia ini yang belum mendengar Injil Kristus. Kasihan mereka nanti, bila mereka nanti masuk neraka dan kitalah diminta pertanggungjawaban bila kita lalai. Karena itu saudara, marilah ikutilah dalam gerakan Tuhan Yesus, mau memberikan dan bersukacita dalam komitmen gembira dan tulus, berhati gembira dalam memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur untuk kenaikan ini. Ini adalah tugas yang sampaikan Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya. Tapi kita tidak boleh melakukan penginjilan dengan semau gue. Tidak. Di ayat 4-8 Yesus mengatakan kita harus menunggu turunnya Roh Kudus. Harus Roh Kudus yang menggerakkan supaya kita bisa seperti rasul-rasul yang di awalnya tidak bisa apa-apa, penakut, tidak pandai berkata-kata, tetapi setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka menjadi berani, berkuasa, dan pintar berkata-kata. Supaya menjadi penginjil yang handal, kita harus minta kehadiran Roh Kudus dan memberi diri dikuasainya. Selanjutnya Roh itu akan membuat kita berani, mampu berkata-kata dan berkuasa. Dan agar tugas kita semakin mudah, cepat berhasil guna kita lakukan, perlu kesehatian. Tidak jarang energi gereja terkuras oleh persoalan internal.
Mari kita kenakan kasih karunia Yesus Kristus, teladannya karakter Kristus yang sangat rendah hati, sehingga kita bisa membangun kesehatian, dan itulah kita berhasil melakukan tugas penginjilan. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kenaikan-Mu pada saat ini Tuhan mengingatkan kami agar tugas mulia untuk memperlengkapi diri kami di dalam kehidupan pelayanan penginjilan bersama dengan Roh-Mu yang kudus di hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.